Hujan baru saja berhenti ketika Damar mendorong pintu kedai kopi kecil itu. Namanya Senja Tua. Sudah hampir tengah malam, tidak ada pelanggan lain, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dan aroma kopi hitam yang menggantung di udara. Kedai itu tampak sama seperti 3 tahun lalu. Kursi rotan di pojok kanan, lukisan pemandangan kabur di dinding, dan cahaya lampu kuning redup yang membuat semuanya terasa seperti mimpi. Damar duduk di kursinya yang biasa, tempat ia dulu sering duduk bersama sahabatnya, Arga. Namun Arga sudah lama hilang, 3 tahun, tanpa kabar, tanpa pesan. Kata orang, Arga pergi merantau, tapi ada juga yang bilang, ia meninggal di perjalanan pulang dari luar kota. Terjebak banjir bandang, tidak ada yang tahu pasti. Barista tua di balik meja menyapa dengan senyum tipis. Masih pesan yang sama, Mas Damar? Kopi hitam, tanpa gula? Iya, Pak Dipo, jawab Damar pelan. Dingin, malam ini. Harusnya tambah gula dikit biar hangat, kata barista itu. Damar tersenyum tipis. Saya suka yang pahit, Pak. Soalnya rasa pahit selalu jujur. Pak Dipo hanya tertawa kecil, lalu pergi ke mesin kopi. Suara uapnya bergema lembut, menenangkan. Damar menatap keluar jendela. Hujan masih menetes dari atap. Ia teringat malam terakhir bersama Arga, duduk di kursi ini, berbagi tawa, dan Arga berkata, kalau aku nggak balik suatu hari jangan dekari. Cukup datang ke sini, dan pesan kopi yang sama. Sejak itu, setiap malam Damar datang. Bukan untuk mencari, tapi untuk menepati janji. Namun malam ini, ada yang berbeda. Ketika barista meletakkan cangkir kopi di mejanya, Damar melihat ada 2 cangkir, padahal ia hanya memesan 1. Maaf Pak, ini tadi sudah ada yang pesan untuk duduk di sini juga, kata Pak Dipo pelan. Katanya temannya Mas Damar bakal datang malam ini. Damar membeku. Siapa? Pak Dipo mengangkat bahu. Saya nggak sempat tanya, dia cuma bilang sebentar lagi datang. Udara tiba-tiba terasa dingin. Damar memandang kursi di depannya. Kosong, tapi entah kenapa, aroma parfum yang sangat familiar terasa di udara. Aroma kayu manis dan hujan, aroma yang dulu selalu dipakai Arga. Pintu kedai berderit pelan, seseorang masuk, dengan jaket basah, dan langkah berat. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi Damar tahu siapa dia, senyum di wajah itu tak salah lagi. Masih suka kopi pahit? Suara itu berkata. Damar tak bisa bicara. Tubuhnya kaku, tapi hatinya hangat. Arga, pria itu duduk di kursi depan. Aku nyari arah pulang, Mar. Lama banget, orang bilang kamu. Ya, banyak yang bilang aku hilang. Senyum Arga samar. Mungkin mereka benar. Mereka duduk lama, tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan di luar, dan detak jam dinding yang lambat. Damar merasa seperti waktu berhenti. Gimana hidupmu? Tanya Arga akhirnya. Masih di tempat yang sama, jawab Damar. Arga tersenyum. Kadang, tempat yang sama bisa berubah kalau kita lihatnya dengan hati yang lain. Setelah itu, mereka diam lagi, sampai tiba-tiba lampu di kedai berkelip pelan, cahaya menurun, suara radio mati. Dan ketika lampu kembali menyala, kursi depan Damar sudah kosong. Cangkir di depan Arga masih penuh, tapi hangat, masih beruap, seolah seseorang baru saja menyesapnya. Pak Dipo datang tergesa. Mas Damar, ngomong sama siapa tadi? Damar menatap kursi kosong itu. Sama Arga, dia baru aja keluar. Pak Dipo terdiam, lalu berkata pelan, Mas, kursi itu kosong dari tadi. Damar menatap barista itu lama, tapi tak membalas. Ia hanya memandangi 2 cangkir kopi di meja. 1 sudah setengah habis, 1 masih mengepulkan uap. Dan di sisi cangkir itu, ada tetes air kecil, seperti bekas hujan. Ia menyentuh meja, dingin. Tapi di antara dingin itu, ada rasa hangat yang aneh. Bukan dari kopi, tapi dari perasaan bahwa mungkin Arga memang datang malam ini. Sebelum pergi, Damar menatap selembar nota kecil yang tergeletak di bawah cangkir Arga. Tulisan tangan itu ia kenal betul. Kalau nanti kamu datang ke sini lagi,
Jangan pesan kopi hitam. Aku udah cukup minum pahit di dunia ini. Damar memejamkan mata. Hujan turun lagi di luar sana. Lebih lembut kali ini. Ia tersenyum kecil, menyesap sisa kopinya yang dingin. Selamat jalan, Gah, bisiknya. Kali ini, aku gak akan nunggu lagi. Padipo mematikan lampu kedai, dan ketika Damar keluar, menatap jalanan gelap yang basah, ia sadar, mungkin beberapa pertemuan tidak butuh tubuh untuk hadir. Kadang, cukup hati yang belum benar-benar melepaskan. Langkahnya perlahan menghilang di antara kabut, dan di balik jendela, 2 cangkir kopi masih berdiri di meja. 1 kosong, 1 masih hangat. Tak ada yang tahu apakah Arga benar datang malam itu, atau hanya bayangan yang tertinggal dari masa lalu. Tapi mungkin, dalam hidup, beberapa janji tak benar-benar hilang, hanya menunggu malam yang tepat untuk ditepati. Jadi, sebelum kamu tidur malam ini, ingatlah, setiap orang punya kedai senja tuanya sendiri. Tempat di mana kenangan lama sesekali datang berkunjung, bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah hidup dan pernah berarti. Selamat malam, semoga mimpimu hangat seperti aroma kopi di tengah hujan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.